Kisah keislaman Hamzah. Ibnu Ishaq berkata, seseorang dari kabilah Aslam telah bercerita kepadaku. Ia memiliki ingatan kuat bahwa Abu Jahal berpapasan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Sofa. Lantas, ia menyakiti dan mencaci maki beliau. Ia juga menjelek-jelekkan agama beliau dan meremehkan misi yang beliau bawa. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meladeninya. Sementara itu, seorang wanita bekas budak Abdullah bin Jad'ah yang berada di dalam rumahnya mendengar kata-kata kasar Abu Jahal itu. Selanjutnya, Ibnu Ishaq menyebutkan kisah ketika wanita ini menemui Hamzah yang baru pulang dari berburu untuk memberitahukan apa yang telah terjadi pada keponakannya. Maka, fanatisme kekeluargaannya muncul, sehingga ia langsung menuju tempat Abu Jahal dan melukai wajahnya. Kemudian Hamzah berkata, beraninya engkau mencaci maki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan aku telah menganut agamanya. Aku mengatakan apa yang ia katakan. Hakim meriwayatkan dari jalur Ibnu Ishaq, namun oleh Az-Zahabi dikritik sebagai hadis mu'dal. Guru Ibnu Ishaq yang menceritakan riwayat ini kepadanya tidak jelas, artinya ia majhul. Ditambah lagi, hadis ini mursal. Ibnu Sa'ad meriwayatkan kisah ini secara ringkas dalam At-Tabaqat dari jalur Waqidi. Haythami juga menyebutkannya dalam Majma'uz Zawaid. Dan ia berkata, diriwayatkan oleh Tabrani secara mursal dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Dan para perawinya adalah perawi yang sahih. Guru Tabrani dalam hadis ini adalah Ismail bin Hasan Al-Khaffaf. Umari dan Tabrani berkata tentang dirinya, aku tidak menemukan catatan biografinya. Kemudian Haythami menyebutkan riwayat lain dari Ya'qub bin Utbah bin Mughirah bin Akhnas bin Syariq. Ia berkata, Tabrani meriwayatkannya secara mursal dan para perawinya thiqah. Ya'qub bin Uqbah adalah perawi thiqah, namun termasuk tingkatan ke-6, yakni tingkatan para perawi yang tidak pernah bertemu seorang pun dari sahabat. Dalam sanad ini juga ada Ibnu Ishaq. Ia perawi mudalis, dan ia meriwayatkan secara an-anah. Sementara itu, Syekh Al-Albani tidak memperjelas status kisah ini dalam komentarnya terhadap kitab Fiqhus Sirah halaman 116, dan ia tidak menyebutkannya dalam kitab Sahihus Sirah. Dr. Akram Umar mengatakan, Hamzah masuk Islam pada masa Quraisy semakin kurang ajar terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kronologi keislamannya tidak terbukti diriwayatkan melalui jalan yang sahih. Demikian, Allahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.